dengan doa. Selamat siang Tuhan, terima kasih terus. Terima kasih atas rekomendasi Tuhan dalam belajar masyarakat. Mudah-mudahan belajar seperti apa. Jika begitu kami dan kita tidak bisa menggunakan Tuhan dan juga bisa awal dari terus yang beberapa. Terima kasih semua. James. Stand up, please. Greetings to our teacher. Good afternoon. Good afternoon. Sebelum kita memulai kegiatan supaya lebih enak, lebih rapi, lebih nyaman dalam berkegiatan, silakan dicek kerapian bajunya, kelengkapan bajunya, dasi-dasinya tolong dirapikan dulu, gitu ya. Terus cek juga kebersihan kelasnya, kebersihannya jika ada sampah bisa diambil. Jika ada sampah bisa diambil lagi. Oke, bisa dibuang di rumah sampah dulu. Buang. Nah, udah itu kan dikeliling. Oke, sudah, silakan ke tempat duduknya. Nah, sebelum kita mulai, bisa melakukan presensi dulu. Mungkin semua sudah masuk. Oke, Andrea di rumah. Hadir. Edita kabar. Di Politus ada apa? Hadir. Glenn kan itu? Hadir Joy. Sakit ya? Philip. Hadir. Salsa. Hadir. Stefani. Hadir. Rani. Hadir, Bu. Deborah. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Jadi ini yang tidak masuk satu ya, Joy ya. Satu ya. Biji. Oke. Nah. Terus sebelum kita memulai, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan sebagai peserta yang mengenang jasa para pahlawan kita. Mungkin ada yang membantu kita untuk DJ. Oke, Deborah, silakan. Oke, kita akan menyanyikan lagu Gerakan Pancasila. Silakan teman-teman berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara.
juga harus menang. Nah, ini pasti ada yang bersin gitu kan ya. Nah, kita melihat cuaca kali ini itu sangat ekstrim ya. Jadi kadang panas, kadang dingin, kadang paginya panas, sorenya dingin, atau kebalikannya gitu kan. Sehingga kalian juga harus menjaga kesehatan kalian. Mungkin dengan vitamin, olahraga, atau juga mungkin kita bisa minum air putih ya teman-teman. Air putih ya kan? Karena salah satu caranya ya dengan minum air putih hangat gitu kan. Tadi sudah ada yang mulai bersin, sudah ada yang mulai batuk-batuk. Nah, kita juga butuh air putih untuk menyegarkan tenggorokan. Biasanya kan kalau batuk, pilek kan tenggorokannya nggak enak gitu kan, panas gitu kan. Nah, kalau diibaratkan sebagai botol dan air putih ini, nah biasanya kalau kalian beli air putih itu kalian bayar berapa sih? Harganya berapa sih? 4.000, 5.000. Dikasih yang besar kecil. Nah, yang besar 5.000. Berapa? 6.000. Nah, coba kalau misalnya botol ini dikasih dalamnya susu sapi murni. Nah, biasanya harganya jadi berapa? 10.000. 20.000. Kalau misalnya botol ini dikasih madu asli dari Kalimantan, gitu kan? Atau madu asli dari hutan. Nah, itu biasanya harganya berapa? 100.000. 150.000. Nah, kalau misalnya botol ini dikasih parfum yang sangat wangi banget sampai sekali tidak hilang dengan. Nah, biasanya harganya jadi berapa? 200.000. Jadi semakin bertambah, bukan semakin berubah-ubah, berarti harganya kan juga berubah-ubah ya teman-teman ya. Jadi kenapa kalau semakin mahal ya karena nilai barangnya juga mahal, gitu kan. Nah, sama halnya seperti kalian semua, kita ibaratkan kalian semua itu adalah botol yang masih kosong, gitu ya. Nah, kita mau isi apa gitu ya? Kita mau isi di dalamnya itu adalah ilmu-ilmu pengetahuan, gitu kan. Kegiatan-kegiatan positif, gitu kan. Kita mau isi dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang nanti ke depannya kita seperti apa. Nah, pasti nanti akan menjadi sesuatu yang mahal, gitu kan. Sama halnya nanti kalau misalnya sekarang kalian masih baru nih, kan? Kalian masih mau mendalami hal baru. Nah, pasti kan kalian masih menjadi botol yang kosong, yang harganya mungkin tadi 7.000, gitu kan. Tapi kalau kalian sudah isi dengan pengetahuan, dengan keterampilan, mungkin ada yang berprestasi ikut lomba, pasti kan nanti akan ya punya value, ya kata Stefani value, gitu ya kan. Ya sesuatu yang bisa kalian lakukan, punya daya jual yang tinggi, gitu kan. Sama halnya kalian bersekolah di tempat ini, gitu kan. Kalian bersekolah di tempat ini pasti kan bukan suatu hal yang kebetulan, gitu kan. Suatu hal yang memang sudah direncanakan sama Tuhan, gitu kan. Jadi kesempatannya ini juga kenapa sih tujuan kalian disekolahkan itu buat apa? Mungkin pilih Ya, untuk menjadi sukses. untuk menjadi sukses. Lagi Untuk lebih sembangkan menilai cita-cita. bukan cita-cita. Stefani membanggakan orang tua. Deborah membanggakan orang tua dan menjadi orang dan pengalaman-pengalaman baru. Dipo Bisa menghidupi keluarga. bisa menghidupi keluarga. Jadi sebenarnya Pejantan. iya calon bapak gitu ya, calon bapak. Jadi semuanya itu sebenarnya kalian bersekolah dengan tujuan adalah untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik, itu yang sebenarnya. Ya, jadi bisa jadi menghidupi keluarga, membanggakan orang tua, ilmu yang baru dan relasi yang baru, gitu ya. Sebagai mantan depan ya. Nah,
Pilih masihnya, kenapa pilih? Kalau nggak salah kemarin terakhir di Office sama Microsoft Excel sama itu saya ingat. Ya, kalau Office ada Word sama Excel. Ya. Oke. Terus kalau semua masih ingat? Masih. Apa? Ini. Word, PowerPoint. Oke. Fungsi Word itu buat apa sih, Egi? Untuk membuat dokumen. Dokumen. Terus fungsi Word itu buat apa sih? Kali Microsoft Word itu buat apa sih? Ya, buat katalog dokumen gitu ya. Nah, jadi saya masih ingat tentang Word dan juga Excel. Dengan kalau Word buat dokumen, kalau Excel buat apa nih? Buat gimana data? Ya, menghitung jumlah data. Gitu kan? Ya. Jadi sama halnya seperti contohnya, gitu kan? Sekarang kan sudah ulangan nih, sudah ulangan. Nah, misalnya nilai Stefani 95, nilai Peter 90, gitu kan? Nilai Edi 87. Nah, itu kalau misalnya itu cuma nilai saja, tidak diolah, itu kan cuma ya sudah setelah tes sudah selesai. Tapi kalau dengan Microsoft Word atau Microsoft Excel, nah kita bisa mengolahnya. Misalnya kita sudah mengumpulkan dengan nilai tugas, nilai PTS, nilai PAS, nilai praktek. Nah itu nanti akan kita olah untuk dijadikan satu di dalam sebuah Microsoft Excel. Ya. Nah, tapi kita sudah materi sebelumnya yang teman-teman semua. Nah, kita akan masuk ke materi yang baru, gitu kan? Kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu elemen sistem, elemen dalam suatu satu elemen informatika, yaitu sistem komputer. Oke? Nah, misalkan buka materinya dulu. Oke, kita akan membantu. Oke, kita akan materi yang baru. Di sini kita menggunakan Canvas. Nah, Canvas itu salah satu juga media yang bisa kita gunakan untuk presentasi selain PowerPoint, gitu ya. Atau membuat sebuah poster atau apapun, desain apapun bisa kalian lakukan di Canvas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ini ya. Tentang sistem komputer. Namun sebelumnya, ini semuanya deh. Di sini ada CPU, monitor, dan CPU. Dan, nah, yang menjadi suatu perangkat komputer itu apa aja sih? CPU, monitor, apa keyboard, mouse. Aku yang butuhan. Itu ya, jadi kita akan belajar tentang kenapa kok kalian pilih CPU. CPU itu sudah masuk dalam kategori yang apa sih? Hardware. Apa sih hardware? Kayak gini. Oke, perangkat keras. Nah, terus kalau monitor masuknya di apa juga? Hardware juga.
kita akan tahu dulu, kita akan belajar tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu apa aja sih? Mungkin bisa dibacakan, Glenn? Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dapat memahami komponen sistem komputer berdasarkan fungsinya dengan baik dan benar. Terus ada mampu menganalisis fungsi komponen penyusun sistem komputer. Terus ada juga mampu mengklasifikasikan interaksi manusia dan komputer dengan jelas. Oke, terima kasih. Bertepuk tangan untuk Glenn. Jadi, tujuan kita belajar kali ini adalah memahami komponen sistem komputer berdasarkan fungsi dengan baik. Nah, dan kalian sudah menyebutkan ada CPU, ada monitor, ada hardware, ada software. Nah, di sini kalian juga akan bisa mengklasifikasikannya dengan baik, gitu ya, dengan tepat, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, terus kemudian mampu menganalisis fungsi dari komponen penyusun sistem komputer itu. Jadi dia punya fungsinya, gitu kan? Kita tahu fungsinya. Oh, kayak tadi ada yang menyebutkan Glenn, menyebutkan keyboard. Nah, itu fungsinya berapa sih? Nah, kita akan belajar. Nah, terus kemudian mampu mengklasifikasikan interaksi antar manusia dengan komputer. Jadi nanti kita akan belajar prosesnya. Kenapa sih kok bisa? Gitu kan? Kok bisa, gitu kan? Nah, jadi di sini kita akan belajar itu. Jadi nanti endingnya semoga kalian bisa mengetahui tentang sistem komputer itu seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian, kita harus mengenal dulu nih apa itu sistem komputer. Mungkin bisa dibacakan Salsa. Sistem komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses, menyimpulkan, dan menambahkan informasi. Sistem ini terdiri dari beberapa komputer yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Ya, terima kasih Salsa. Tepuk tangan buat Salsa. Sistem komputer itu adalah suatu rangkaian sistem, gitu ya, yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan. Nah, sistem ini itu punya beberapa komponen yang punya bagian tugasnya sendiri. Nah, di dalam sebuah sistem kita kenal ada namanya diagram Feynman. Jadi di mana ada inputan, input. Nah, kemudian ada output. Ada output, Proses. Nah, sebelum di output ada Proses. Nah, kemudian kita akan tahu nih fungsi dari sistem komputer. Nah, yang pertama adalah mengelola data. Jadi mengelola data membantu memproses data dengan cepat. Seperti halnya tadi, kita sudah punya beberapa nilai, gitu kan? Sudah punya beberapa nilai dari nilai tugas, nilai praktek, terus nilai PAS, nilai PTS, gitu kan? Nilai keterampilan. Nah, kalau misalnya kita tidak proses, kita tidak akan mengetahui nilai hasil akhir kalian di rapor. Nah, itu jadi dia juga punya proses data. Jadi kita memproses data, gitu kan? Yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kemudian komunikasi, menggunakan kemungkinan komunikasi melalui email atau media sosial. Nah, sekarang teman-teman semua, gitu kan? Pasti semua sudah
hilang, ya nanti kalau kita cari lagi file atau di dokumen, dokumen, gitu ya. Fungsi dari sistem. Kemudian, nah, cara kerja dari sistem itu seperti apa sih? Yang pertama yaitu adalah input, gitu kan? Input itu berarti dia fungsinya untuk apa? Saya bacakan lagi. Data dimasukkan ke komputer melalui perangkat input seperti keyboard atau mouse. Nah, seperti berarti dia harus memasukkan data. Kemudian setelah di input, dia akan diproses. Apa itu proses itu? Proses data yang dimasukkan. Ya, memproses data yang dimasukkan. Oke, setelah proses kita lanjutkan output. Apa itu output? Pilih. Hasil dari pemrosesan data ditampilkan di monitor atau perangkat lain. Proses menampilkan apa yang sudah kalian inputkan, kemudian diproses, kemudian kalian bisa melihat, gitu ya. Contohnya adalah saat kalian mengetik sebuah makalah, kalian mengetik menggunakan keyboard, gitu kan, mengedit menggunakan mouse, gitu kan, itu akan diproses melalui sistem di dalam laptop kalian atau MacBook-nya kalian, gitu kan. Kemudian kalian akan dimunculkan, kalian bisa melihat hasil ketikan kalian di mana? Output di layar laptop atau MacBook-nya kalian, gitu kan. Nah, terus kemudian cara sistem kerja yang terakhir adalah penyimpanan. Nah, storage. Jadi saat kita sudah melakukan mengetik nih, sudah mengedit, sudah ditampilkan, sudah dicek, sudah benar atau enggak, nah kita ada media untuk menyimpannya, gitu ya. Jadi setelah melakukan proses ini, nah itu nanti akan kita storage atau penyimpanan. Storage atau penyimpanan. Nah, kalian mau simpan atau tidak? Misalnya kalian nggak mau simpan ya udah. Berarti saat ada tanda silang di Microsoft Word atau Microsoft Excel, kalian ketik tanda silang, kan nanti pilihannya ada Don't save, sama cancel, gitu kan? Ya. Nah, kalau misalnya kalian mau tidak simpan ya udah kalian klik aja don't save. Tapi kalau misalnya mau simpan, kalian save. Jadi sistem komputer outputnya seperti itu ya. Jadi bagian input, proses, dan output. Nah, kemudian kita akan sebelum masuk ke komponen utama, di sini Mister akan menampilkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana biasa pada pembelajaran sistem komputer, yaitu komponen sistem komputer. Sebelum membahas sistem komputer, tentunya kita sudah tahu itu sistem komputer. Saya maaf ada gangguan. Apa kabar? Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana biasa pada mata pelajaran sistem komputer, yaitu komponen sistem komputer. Sebelum membahas mengenai komponen, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan elemen yang saling berhubungan berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi individu. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada komponen-komponen yang saling mendukung satu sama lain.
pertama, apa itu hardware? Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa digambar secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware merupakan keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya atau sering disebut dengan driver. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Nah, hardware ini terbagi menjadi empat bagian, yaitu input device, kemudian process device, lalu output device, dan yang terakhir adalah sebagai device. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, input device atau perangkat masukan. Input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk menginput data atau informasi ke komputer. Nah, data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, maupun audio. Contoh dari input device diantaranya keyboard dan mouse, mikrofon dan webcam, scanner, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah proses device atau perangkat proses. Proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Proses device dapat juga disebut sebagai perangkat komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, contoh dari proses device diantaranya prosesor dan CPU atau central processing unit, VGA atau videografi karakter, dan RAM atau random access memory, motherboard, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada output device atau perangkat keluaran. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan oleh perangkat lain yang terhubung ke komputer. Misalnya, informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Contoh dari output device diantaranya monitor dan komputer, proyektor, printer dan handphone, speaker, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada storage device atau perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Contoh dari storage device diantaranya hard disk dan CD, DVD dan SSD, flash disk dan floppy disk, dan lain-lain. Nah, setelah membahas mengenai hardware atau perangkat keras, kemudian kita membahas mengenai komponen sistem komputer yang selanjutnya, yaitu software. Nah, apa itu software? Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Nah, ada juga yang menyebutkan pengertian software adalah suatu data yang diprogram, diformat dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik, tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Software berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada operating system atau OS, kemudian ada programming language, dan yang ketiga ada application program. Sekarang kita akan bahas satu persatu.
Operating system atau sistem operasi yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkombinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh dari operation system adalah Windows dan Linux, Unix dan DOS, dan lain-lain. Kemudian ada programming language atau bahasa pemrograman. Programming language yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai instruksi standar yang melibatkan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer atau computer application program. Beberapa contoh bahasa pemrograman diantaranya PHP dan Java, Microsoft Visual Basic, C++, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada application program atau program aplikasi. Nah, program aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi dengan fungsi tertentu sesuai dengan tujuan pengguna. Misalnya, software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi diantaranya Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel, Chrome dan Firefox, dan lain-lain. Nah, setelah membahas mengenai software, kemudian kita akan bahas mengenai komponen sistem komputer yang terakhir, yaitu brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer, sedangkan beberapa contoh brainware adalah programmer, hacker, dan pengguna komputer lainnya. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware atau perangkat keras ataupun software atau perangkat lunak. Pengguna komputer atau biasa disebut dengan user dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada programmer, kemudian administrator, dan operator. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada programmer. Programmer adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemrograman sering berperan sebagai pembuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Kemudian yang kedua ada administrator. Administrator merupakan orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga ada operator. Operator merupakan orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain. Nah, setelah membahas semua komponen dalam sistem komputer, apa hubungan dari ketiga komponen tersebut? Seperti kita tahu, komputer memiliki beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mengelola informasi menjadi informasi baru yang mudah digunakan oleh manusia. Jika salah satu komponen tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka proses pengelolaan informasi atau data pada komputer tidak akan berjalan dengan baik. Sebuah software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Nah, dalam sistem komputer, brainware juga menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam hardware dan software. Mengapa demikian? Hardware dalam komputer tidak bisa dijalankan tanpa adanya software. Sedangkan tanpa adanya brainware, maka software dan hardware tidak bisa berjalan. Jadi
terjadi ketika komponen tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, oke, seperti itu video pembahasan mengenai komponen dalam sistem komputer. Semoga mudah dipahami dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang apa itu sistem komputer, apa itu komponen-komponennya, dengan proses dalamnya. Nah, ada komponen utamanya, yaitu ada apa tadi, perangkat keras atau disebut hardware. Keras itu hardware. Nah, yang masuk dalam hardware itu apa aja sih? CPU, Video, keyboard, webcam, terus sama mikrofon. Berarti sebenarnya kalau hardware itu adalah perangkat di mana yang bisa kita pegang. Bisa kita pegang. Kita bisa pegang ini juga. Nah, tapi tadi juga ada namanya perangkat lunak atau Software. lunak atau software. Nah, software ini itu nyata nggak? Enggak. Jadi deh, sebelum masuk ke situ, software itu apa sih? Microsoft. Itu ada nggak? Ada, tapi nggak bisa dibuka. Ada, tapi nggak bisa dibuka. Kalau hantu itu ada nggak? Nggak tahu. Nggak tahu namanya, tapi menurut kepercayaan orang. Menurut kepercayaan orang ada atau tidak? Ada. Bisa kita pegang nggak? Ada yang bisa. Ada tidak bisa. Tapi kalau software itu ada atau tidak? Tidak. Nyata. Software itu atau perangkat lunak itu ada atau tidak? Ada. Tapi bisa kita pegang atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, sedangkan pengguna atau yang tadi disebut apa? Firmware. Pengguna atau brainware. Nah, brainware ini bisa kita pegang nggak? Kita sendiri gitu ya. Jadi teman-teman semua, anak semua itu adalah suatu brainware. Ya, jadi kalau sudah ada CPU, sudah ada monitor, sudah ada Microsoft Office-nya. Nah, kalau nggak ada brainware-nya atau tidak ada penggunanya, itu bermanfaat atau enggak? Tidak. Enggak. Bisa. Bisa. Oh, dibuat otomatis. Kalau PI. Nah, sedangkan kalau kita punya perangkat keras, tapi kita juga punya brainware, tapi kita nggak punya software, bisa nggak? Enggak. Nggak. Kenapa? Punya hubungan. Ya, karena mereka saling berhubungan. Ya. Ya. Oke. Nah, untuk mendalami, untuk memahami lagi, di sini ini sudah sediakan LKWD, ya, Mbak, kerja, serta gizi, gitu kan? Nah, di sini nanti silakan kalian tuliskan komponen-komponennya. Nah, di bawah itu sebenarnya sudah ada jawabannya ya. Tapi kalian cari juga, karena di video tadi sudah dijelaskan. Silakan yang 2 lembar saja. Yang lembar pertama, silakan dikerjakan. Oke. Ini kasih waktu 7 sampai 10 menit ya untuk kalian bisa mengerjakan. Lembar pertamanya kan Ya. 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 Nama?
Ya. Oke, sudah. Saya ambil ya. Baik. Ya, jangan lupa namanya ya. Nama dan kelasnya. GBG. Kamu dong. Begini. Ngomongnya. Jangan lupa nama dan kelas. Sudah? Yang Lani dan Niko ya. Oke, tunggu. Biar kita sekolah. Oh iya. Oh, masih kelas salsa. Salsa sudah salsa. Terus berdepannya dong, Salsa. Dua aja. Iya, iya dong. Boleh. Oke.
gitu ya. Nanti akan diskoreksi saat nanti kalian di sini kan kita akan membentuk sebuah kelompok. Jadi kelompoknya 3 orang. Jadi silahkan kalian jadikan satu dulu mejanya. 3 orang. Ya. Ini ya, di sini. Jadi satu dulu ya. Dengan satu mejanya. Satu mejanya dengan belajar informatika, jadi sakit,
Kalau teman-teman mencuri yang lain. Iya, kita tadi sudah sama-sama. Iya, kan sama-sama betul. Tapi kan tadi kita ada yang sama-sama. Ayah, di sini ada yang oke sudah bawa laptop semua. Karena di pertemuan ini sudah refresh ya teman-teman. Sudah ya, sudah ngantuk ya. Tapi tadi ada yang sudah gini-gini. Oke, terus kita akan menganalisis, gitu kan? Nah, menganalisis ini nanti sudah akan lihat di segi keterampilannya dan kerjasama kelompoknya seperti apa, gitu kan? Kalian berantem nggak di kelompok nih? Kayak tadi sudah berantem ya, belum mulai sudah berantem, gitu kan? Iya. Nah, sama nanti kita akan kasih LKPD lagi. Ini akan masukkan nilai keterampilannya, teman-teman. Jadi silakan kerjakan bersama kelompoknya, ya. Jadi kalian nanti akan menganalisis fungsi-fungsi dari tab itu, dan nanti setelah selesai menganalisis nanti tiap kelompok akan menyampaikan hasilnya, gitu ya. Jadi nanti perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil apa yang sudah dianalisis, oke? Secara bergantian kita boleh menambah juga. Oke, kalau gitu, oke. Kita akan kerjakan bersama. Nah, makanannya disimpan dulu. Oke, silakan kerjakan, dianalisis. Kita juga bisa mencari tahu lewat HP atau laptopnya kalian, gitu ya. Fungsinya seperti apa? Maksudnya nih.
bisa disebut secara langsung. Ini yang tulis itu. Oh yang dari material kok cari yang tulis? Oh yang cari tadi yang tulis. Oh, ini kan ini sama ini tiga. Ini ya, Windows dan terus tadi sudah setting baru.
Sudah semua? Berarti nanti presentasinya dari semua dulu ya. Terus kelompok Stefani dan kelompoknya Glenn. Oke, sebenarnya semuanya sudah selesai, ya, sudah menganalisis semua terkait dengan fungsi-fungsinya. Nah, kita sekarang akan mendengarkan presentasi kelompok. Nanti jika ada yang bertanyakan atau menanggapi atau menambahkan, boleh dilakukan ya. Oke, kelompok pertama yang akan presentasi adalah kelompoknya Sukma. Silakan. Dari sini. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan dan menjelaskan tentang hubungan gambar dan tulisan perangkat keras. Yang pertama ada mouse. Mouse ini termasuk dari input. Ini maksudnya adalah fungsi di komputer sebagai perangkat untuk media untuk memilih data di modelnya akan sudah berlaku. Kedua ada CPU. CPU itu adalah bagian dari proses, itu dia itu merupakan yang dapat menangkan suatu komputer yang. Yang ketiga ada keyboard yang termasuk dalam input. Itu dalam input kayak kita bisa ketik misalnya kayak ada tugas atau ada pekerjaan kan kita tidak melakukan keyboard untuk ketik dan menyelesaikan tugas tersebut. Yang keempat ada monitor, yaitu terus dari bagian output
Nah, monitor ini juga termasuk bagian hardware. Yang kelima ada penyimpan data. Ini merupakan salah satu perangkat yang untuk menyimpan data. Dan terakhir ada speaker termasuk dalam karakteris ini kami. Terima kasih. Oke, berikan tepuk untuk kelompoknya. Ya, oke. Jadi tadi kelompok Mas sudah menjelaskan apa yang masuk dalam bagian input, apa yang masuk dalam bagian output, dan pemrosesan. Dan sekarang kelompoknya Stefani. Yang akan mempresentasikan sendiri. Ya, enggak dong semuanya dong. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sistem komputer, yaitu ada yang pertama apa yang dimaksud dengan komputer. Jadi komputer menurut kelompok kami yang sudah kami searching itu adalah perangkat elektronik yang menerima masukan data, mengelola data dan memberikan hasil. Terus ada hardware. Hardware adalah perangkat keras yang mempunyai komponen fisik pada sebuah komputer yang dapat dilihat dan berbentuk fisik. Contohnya itu ada mouse, CPU, monitor, terus ada mikrofon, webcam dan lain-lain. Terus ada software, kumpulan data elektronik yang tidak berwujud fisik berisi perintah atau instruksi yang digunakan untuk mengenal komputer dan berbagai tugas dalamnya. Contohnya itu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Lalu mengapa sebuah perangkat komputer dapat bekerja? Karena adanya sebuah perangkat komputer dapat bekerja karena adanya interaksi dan ketergantungan antara tiga komponen utama, yaitu hardware, software, dan firmware. Karena hardware, software, dan firmware itu saling memiliki hubungan. Jadi kalau misalkan software sama firmware aja tanpa ada software sama hardware aja tanpa ada firmware-nya, maka tidak akan berjalan. Terus apa yang diketahui tentang firmware? Jadi firmware adalah manusia yang menggunakan atau mengoperasikan dan mengelola perangkat keras, perangkat lunak dan lain-lain. Terima kasih. Oke. Kemudian kita kelompok terakhir adalah kelompoknya Glenn. Sudah didapatkan Glenn dari literasi digital ini, Glenn. Halo, selamat siang teman-teman semua dan saudara. Saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan atau menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok lain. Yang pertama ada KPD perangkat keras. Yang pertama ada mouse yang berguna untuk menginput data atau apapun data itu. Yang kedua adalah CPU untuk memproses data. Itu ada Terus ada monitor untuk output atau menampilkan hasil dari proses yang sudah kita lakukan. Yang keempat ada RAM untuk penyimpanan data. terakhir ada seperti itu. Terus pertama itu apakah yang dimaksud dengan komputer? Jadi komputer itu adalah perangkat elektronik yang dapat menerima, memproses, menyimpan dan mengeluarkan data secara otomatis berdasarkan instruksi yang diberikan kepada komputer. Yang dimaksud dengan firmware itu adalah sebuah
komponen. komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Kemudian dari komputer yang ternyata. Ketiga adalah apakah yang dimaksud dengan software terbaca pernah adalah pengelola program, instruksi dan data yang memberitahu hardware komputer apa yang harus dilakukan. Software tidak bisa dilihat. Oke. Terima kasih. Ada penutup nih. Dari hasil observasi, hasil melihat, mencari kualitas digital tentang sistem komputer. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang kita akan membacakan nilai dari hasil OKPD pengetahuan tadi. Ya, Salsa 85, Ada tuh lagi piye sih? Glenn 98, Deborah 87, Stephanie 100, Mak 98, sama kita mah. Evita 97, Kembali segi kurang satu. Philip 100, Oh, 92, Rani 92, Dipo 95. Ya, kalau hasilnya dari pengetahuan, kemudian tadi saya lihat kalau kerja kelompok kalian ada tentang data sejahtera. Ada yang merasa kalau tadi sempat ya kemudian Stephanie sedikit mau rebutan kuis lagi, gitu kan? Nah, sekarang tadi kita sudah melewati sesi dan sesi, gitu kan? Sudah melewati dari pengetahuan sistem komputer, gitu kan? Tentang alurnya, fungsinya, gitu kan? Nah, silakan siapa yang mau memberikan ulasan, ringkasan sedikit, gitu kan? Stephanie. Nah, apa sih yang sudah dipelajari selama 2 jam pertemuan ini? Gitu kan? Wah. Kepala suku. Jadi ada pelajaran ini saya mendapatkan bahwa sistem komputer itu ada input, terus proses, output, dan setelah itu ada storage. Jadi input itu kita memberikan data yang akan diproses, terus proses itu data yang sudah kita berikan itu diproses, lalu hasilnya itu bisa disebut output. Setelah itu hasil tersebut akan disimpan di file. Nah, perangkat keras itu hardware atau ya jadi punya bentuk fisik. Kalau misalkan perangkat lunak itu software, dia itu nggak ada bentuk fisiknya, tapi ada dalam apa sih itunya gitu. Terus penggunanya, kalau kita yang menggunakan komputer itu disebut sebagai firmware. Sudah, terima kasih. Saya bertepuk tangan untuk Stephanie. Oke, ada satu lagi yang mau. Semua. Oke. Oke. Jadi terus apa itu dari yang tadi saya mendapatkan bahwa fungsi-fungsi dari perangkat keras sangat benar dan benar itu kayak software, hardware, dan firmware. Dan contoh dari software, hardware, dan firmware yaitu kalau software itu banyak dan hardware itu juga banyak dan saya juga tahu apa itu waktu dan input. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada lebih baik juga dari teman-teman yang lain yang mungkin sudah dapat gitu ya. Jadi mulai dari sistem operasi, mulai dari proses lingkupnya, terus diproses, diolah gitu ya. Terus ada keluarannya, nah terus nanti akan ada penyimpanannya. Seperti itu. Nah, kita sudah mengikuti alurnya tadi ya, mulai dari kita menyanyikan lagu
juga semua. Mungkin ada teman-teman lain juga yang sudah membuat kesimpulan, itu sangat bermanfaat juga. Jadi pelajaran kali ini seru atau tidak teman-teman? Terima kasih. Nah, sudah. Mungkin saya akan kasih waktu 2 menit sampai 3 menit untuk kalian bisa mengisi refleksi yang sudah saya berikan di WA kalian. Oh, siap. Silakan diisi dulu teman-teman. Oke, sudah. Ini kalian sudah ada yang mulai masuk ini ya? Saya sudah Sekali, sudah. Saya sudah mengisi. Sudah ya? Sudah. Sudah. Dan belum semua nih, masih. Oke, itu sudah. Mana salah ya? Oke. Oke, sepertinya sudah semua. Nah, ini sambil itu kita bisa mengembalikan posisi seperti semua teman-teman. Kita bisa mengembalikan tempat duduk seperti semula. Kita akan mulai lagi. Boleh sambil menjaga mata boleh. Sebelum mulai, silakan duduk senyaman mungkin. Yang mungkin Geser posisi kepala dulu. Jadi nyaman. Sebelum duduk tidak menunggu, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkanlah pada bangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari napas lebih pelan, pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan.
Mulai bernapas dalam, hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jematan. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk akhirnya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak kanan. Perlahan berikan tepukan rendah di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang berfokus, dan tubuh yang lebih rileks. Oke, gimana? Sudah mulai rileks? Ya sudah. Jadi tolong yang diingat ya tentang sistem komputer itu seperti apa. Nah sebelum kita mulai, silakan kalian rapi-rapikan alat tulisnya. Oke, banyak sama LKPD tadi. Oke. Terima kasih. Nah, sebelum kita pulang, kita akan berdoa dulu. Berapa orang yang gabungin? Dua. Ya, berdoa teman-teman. Sebelum kita kembali ke asrama dan kembali ke rumah, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Tuhan, kembali mengucap atas ketidak kepada siapa dengan Tuhan. Menyelesaikan segala ketersediaan dari pagi hingga siang, Allah kepada kami. Bila sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, kiranya memberkati aktivitas kami sekali ini ya Tuhan. Hanya doa Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Amin.